Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ramayana Rambe, NIM 0704221014 dari kelas Biologi 2, Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem sirkulasi darah atau yang biasa kita sebut dengan sistem kardiovaskular. Sistem sirkulasi darah adalah sistem yang sangat penting dalam tubuh kita, yang dimana fungsinya adalah untuk mengangkut darah ke seluruh tubuh dan memberi nutrisi serta oksigen kepada sel-sel tubuh. Selain itu, sistem ini juga membantu dalam pengeluaran karbon dioksida dari tubuh kita dan menjaga suhu serta pH yang stabil. Dalam sistem sirkulasi darah akan dipompa oleh jantung dan dibawa melalui pembuluh-pembuluh darah seperti arteri dan vena. Darah yang kaya akan oksigen akan disalurkan ke sel-sel tubuh, sedangkan darah yang telah melepaskan oksigennya akan dikembalikan ke paru-paru untuk pertukaran gas. Selain itu, sistem sirkulasi darah juga berperan dalam mendistribusikan hormon-hormon penting dan zat-zat lainnya ke seluruh bagian tubuh. Ketika terjadi luka atau cedera pada tubuh, pembekuan darah juga terjadi untuk mencegah terjadinya pendarahan yang berlebihan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa tanpa adanya sistem sirkulasi darah ini, maka organ-organ vital di dalam tubuh tidak bisa bekerja dengan baik karena kurangnya pasokan nutrisi dan oksigen, sehingga menyebabkan kerusakan pada jaringan-jaringannya. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk menjaga kesehatan sistem sirkulasi darah agar tetap optimal dalam menjalankan fungsinya di dalam tubuh kita. Nah, dapat dilihat pada gambar bahwa sistem sirkulasi darah adalah sistem dalam tubuh kita yang membawa darah ke seluruh tubuh. Darah mengandung oksigen dan nutrisi penting yang dibutuhkan oleh sel-sel di dalam tubuh kita untuk berfungsi dengan baik. Selain itu, darah juga membantu membuang limbah dan karbon dioksida dari tubuh kita melalui paru-paru dan ginjal. Dalam sistem sirkulasi darah, jantung bertindak sebagai pompa utama yang memompa darah ke seluruh bagian tubuh melalui pembuluh darah seperti arteri dan vena. Arteri membawa darah kaya oksigen dari jantung ke organ-organ lainnya, sedangkan vena membawa kembali darah yang telah digunakan oleh organ-organ tersebut ke jantung untuk dipompa ulang. Nah, sistem sirkulasi darah sangat penting bagi kesehatan kita karena jika terjadi gangguan pada sistem ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti penyakit jantung, stroke, atau bahkan kematian. Oleh karena itu, menjaga kesehatan sistem sirkulasi darah sangatlah penting dengan cara melakukan aktivitas fisik secara teratur dan mengonsumsi makanan sehat serta hindari gaya hidup tidak sehat seperti merokok atau minum alkohol yang secara berlebihan. Nah, sistem sirkulasi darah adalah bagian penting dari tubuh manusia yang membantu mengalirkan darah ke seluruh tubuh dan terdiri dari 3 komponen yaitu jantung, darah, dan pembuluh darah. Jantung merupakan organ utama dalam sistem ini karena berfungsi sebagai pompa untuk memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Darah sendiri terdiri dari banyak komponen seperti sel-sel darah merah, sel putih, plasma, dan platelet. Pembuluh darah juga memiliki peran penting dalam sistem sirkulasi ini karena menjadi jalur bagi aliran darah menuju organ-organ lain di dalam tubuh kita. Jadi secara singkatnya, sistem sirkulasi darah terdiri dari jantung yang memompa darah melalui pembuluh-pembuluh menuju organ-organ lain di dalam tubuh kita. Nah, pembuluh sistem sirkulasi darah adalah bagian dari tubuh kita yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Pembuluh ini terdiri dari 3 jenis yaitu arteri, vena, dan kapiler. Arteri mengirimkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan vena membawa kembali darah yang sudah digunakan oleh tubuh ke jantung untuk dioksidasi ulang. Kapiler sendiri merupakan pembuluh yang sangat tipis dan berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan nutrisi antara darah dengan sel-sel di dalam tubuh. Dalam sistem sirkulasi darah, jantung memainkan peran penting sebagai pompa utama yang memompa darah melalui pembuluh-pembuluh tersebut. Nah, selain itu, organ-organ lain seperti paru-paru juga ikut berperan dalam proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida.
semua orang harus menjaga kesehatan sistem sirkulasinya agar tetap berfungsi dengan baik. Karena jika terjadi masalah pada pembuluh atau organ-organ tersebut, dapat menyebabkan penyakit serius yang seperti disebutkan yang pertama tadi. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk melakukan olahraga dan menerapkan pola hidup sehat guna menjaga kesehatan sistem sirkulasi kita. Yang pertama kan ada jantung tuh. Jantung adalah organ di dalam tubuh kita yang berfungsi untuk memompa darah. Jantung terdiri dari otot-otot yang berkontraksi secara ritmis untuk memompa darah melalui sistem sirkulasi. Ada 4 ruangan di dalam jantung, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel. Atrium menerima darah dari tubuh dan paru-paru, sedangkan ventrikel memompa darah ke seluruh bagian tubuh kita. Dengan kata lain, jantung sangat penting bagi kesehatan kita karena membantu mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh bagian tubuh kita. Nah, arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Ada 2 jenis arteri, yaitu arteri elastis dan muskular. Arteri elastis terdiri dari lapisan dinding yang fleksibel sehingga dapat meregang ketika jumlah darah meningkat dan berkontraksi kembali saat jumlah darah menurun. Arteri ini banyak ditemukan di dekat jantung dan aorta. Sedangkan arteri muskular memiliki dinding yang lebih tebal karena mengandung otot polos pada lapisan tengahnya. Otot-otot ini menempatkan aliran darah dalam arterinya sehingga menjaga tekanan agar tetap konstan dalam sistem peredaran darah kita. Jadi, dapat disimpulkan arteri elastis lebih fleksibel, sedangkan arteri muskular lebih kuat untuk mempertahankan aliran darah dengan tekanan konstan di seluruh tubuh kita. Nah, dinding jantung terdiri dari 3 lapisan yang berbeda-beda. Lapisan pertama disebut endokardium yang merupakan lapisan paling dalam di dalam dinding jantung. Kemudian ada miokardium, yaitu lapisan tengah dan terbesar dari ketiga lapisan ini. Lapisan terluar adalah epikardium atau sering juga disebut dengan perikardium visceral. Endokardium melapisi bagian dalam ruang bilik dan atrium, bagian atas jantung serta katup-katupnya. Miokardium adalah otot-otot tebal yang memompa darah keluar dari jantung saat kontraksi berlangsung. Sementara itu, epikardium memiliki fungsi untuk melindungi permukaan luarnya dengan membentuk selubung tipis di sekitar seluruh organ. Jadi dapat dikatakan bahwa ketiga lapisan ini sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kekuatan dinding jantung agar tetap bisa berfungsi dengan baik saat memompa darah ke seluruh tubuh kita. Dapat dilihat dari gambar yang tertera bahwa dinding jantung adalah bagian dari jantung manusia yang berfungsi untuk melindungi organ tersebut. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu endokardium, miokardium, dan epikardium. Endokardium lapisan paling dalam yang menyelimuti ruang-ruang di dalamnya. Miokardium adalah lapisan yang di tengah dinding jantung yang terbuat dari otot-otot dan bertugas memompa darah ke seluruh tubuh. Epikardium merupakan lapisan paling luarnya dan berfungsi sebagai pelindung bagi dinding jantung. Dalam kondisi normal, ketiga lapisan ini bekerja sama dengan baik untuk menjaga kesehatan jantung kita. Namun, jika ada gangguan pada salah satu atau lebih dari ketiga lapisan ini, maka dapat menyebabkan masalah kesehatan pada jantung, seperti penyakit katup atau serangan jantung. Untuk menjaga kesehatan dinding jantung kita, penting untuk melakukan pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi dan olahraga secara teratur. Jika merasakan gejala seperti nyeri dada atau sesak napas saat beraktivitas fisik, segeralah berkonsultasi dengan dokter agar dapat dilakukan penanganan secepat mungkin guna mencegah komplikasi lebih lanjut pada kesehatan kita. Nah, saya akan menjelaskan ketiga lapisan tadi. Yang pertama endokardium. Endokardium adalah lapisan dalam jantung yang terdiri dari 4 lapisan. Lapisan pertama disebut lapisan endotel yang memiliki sel gepeng, lalu ada lapisan subendotel yang terbuat dari jaringan ikat areolar, kemudian ada lapisan elastikomuskular yang terdiri dari sel otot polos, elastin, dan kolagen. Yang terakhir ada lapisan subendokardil atau penghubung endokardium. Jadi, secara sederhana dapat dijelaskan bahwa endokardium merupakan bagian dalam dari jantung dengan 4 jenis lapisan, yaitu lapisan endotel berupa sel gepeng,
Yang kedua, lapisan subendotel berupa jaringan ikat areolar. Yang ketiga, lapisan elastikomuskular berupa sel otot polos, elastin, dan kolagen. Dan yang keempat, lapisan subendokardil atau penghubung endokardium dengan miokardium. Nah, lapisan yang kedua adalah miokardium, merupakan lapisan paling tebal pada dinding jantung. Lapisan ini terdiri dari sel-sel otot jantung yang tersusun dalam bentuk pilihan dan tampak tersusun bervariasi. Otot atrium bagian atas jantung tipis, sedangkan otot ventrikel bagian bawah jantung lebih tebal. Selain itu, otot ventrikel kiri lebih tebal daripada yang kanannya. Di antara sel-sel otot miokardium terdapat diskus interkalaris atau gelas Strevine yang berfungsi sebagai penghubung antara sel dengan cara membentuk fasika adheren seperti makula adheren dan genula adheren serta gap junction. Fasika adheren adalah struktur protein yang menghubungkan sel-sel otot miokardium sehingga dapat bekerja secara sinkron dalam memompa darah ke arteri dan vena di dalam tubuh kita. Gap junction juga penting karena menjadi saluran komunikasi antara sel untuk mengatur ritme detak jantung agar tetap stabil. Jadi, miokardium adalah lapisan paling tebal pada dinding jantung yang terdiri dari sel-sel otot dengan susunan tertentu serta memiliki beberapa struktur pendukung seperti diskus interkalaris, fasika adheren, dan gap junction untuk menjaga fungsi detak jantung yang normal. Lapisan yang ketiga adalah lapisan epikardium, yang dimana lapisan epikardium adalah lapisan terluar dari dinding jantung. Epikardium dibungkus oleh perikardium yang diantaranya terdapat kapum, perikardium. Epikardium juga disebut sebagai lapisan visceral perikardium. Secara mikroskopis dapat kita lihat terdapat epitel mesotelial pada epikardium yang berfungsi untuk menghasilkan cairan pada kapum perikardial sebagai pelumas antara epikardium dan perikardium. Selain itu, ada jaringan penyambung fibroelastis yang terdiri dari serat kolagen dan elastin, saraf otonom, vena, serta sel lemak adiposit. Dalam bahasa sederhananya, epikardium adalah lapisan paling luar dari dinding jantung yang membantu melindungi dan menyokong organ tersebut dengan cara memberikan pelumas antara dua permukaannya agar tidak bergesekan satu sama lainnya. Ada beberapa komponen seperti serat kolagen dan elastin serta sel-sel lemak yang membentuk struktur epikardium ini agar lebih kuat dalam menahan tekanan darah saat pompa jantung bekerja. Nah, yang kedua itu, yang pertama kan tadi ada jantung, yang kedua ada darah. Darah adalah cairan merah yang mengalir di dalam tubuh kita. Cairan ini sangat penting karena membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh bagian tubuh kita. Darah terdiri dari 3 jenis sel, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan platelet. Sel darah merah berfungsi untuk membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh bagian tubuh. Sel darah putih bertugas melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit dengan menyerang bakteri dan virus yang masuk ke dalamnya. Sementara itu, platelet atau trombosit berperan penting dalam proses pembekuan darah ketika terjadi luka atau pendarahan. Darah juga mengandung protein khusus yang disebut hemoglobin. Hemoglobin ini merupakan zat yang memberikan warna merah pada darah serta membantu pengangkutan oksigen ke jaringan-jaringan lain yang ada di dalam tubuh. Nah, ketika seseorang kehilangan banyak darah akibat luka atau pendarahan, maka orang tersebut bisa menjadi lemah bahkan sampai meninggal dunia jika tidak segera mendapatkan perawatan medis untuk mengganti cairan yang telah hilang tersebut dengan transfusi darah dari donor yang sesuai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan sistem peredaran darah sangatlah penting bagi kesehatan manusia secara keseluruhan. Kemudian eritrosit adalah sel darah merah yang berfungsi untuk membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Sel darah merah ini memiliki bentuk bulat dan pipih di bagian tengah, sehingga dapat dengan mudah mengalir melalui pembuluh darah yang lebih kecil. Eritrosit dibuat di sumsum tulang belakang dan kemudian dilepaskan ke dalam aliran darah. Jumlah eritrosit dalam tubuh dipengaruhi oleh faktor seperti tingkat aktivitas fisik, ketinggian tempat tinggal dan kondisi medis tertentu seperti anemia atau polistimenia vera. Penting untuk menjaga jumlah eritrosit yang sehat agar tubuh dapat berfungsi secara optimal. Nah, sel darah yang kedua yaitu leukosit. Leukosit adalah salah satu jenis sel darah putih yang berfungsi sebagai pertahanan tubuh terhadap infeksi dan penyakit. Sel-sel ini diproduksi oleh sumsum tulang belakang dan tersebar di seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah
Leukosit memiliki kemampuan untuk mendeteksi, menyerap, dan menghancurkan benda asing seperti bakteri, virus, atau zat-zat toksik dalam tubuh kita. Ketika ada infeksi atau luka pada tubuh kita, jumlah leukosit akan meningkat secara signifikan untuk membantu melawan infeksi tersebut. Nah, kondisi di mana jumlah leukosit lebih tinggi dari normal tersebut dengan leukositosis, sedangkan kondisi di mana jumlahnya lebih rendah disebut dengan leukopenia. Selain itu, adanya perbedaan jenis-jenis sel darah putih juga dapat memberikan petunjuk tentang jenis penyakit tertentu yang sedang dialami seseorang. Oleh karena itu, penting bagi dokter untuk melakukan pemeriksaan darah lengkap guna memastikan kesehatan pasien secara keseluruhan, termasuk jumlah dan jenis dari setiap komponen dalam darah seperti leukosit. Nah, sel darah yang ketiga itu ada trombosit. Trombosit adalah bagian dari sel darah yang berfungsi untuk membantu proses pembukuan darah. Ketika terjadi luka pada tubuh, trombosit akan menempel dan membentuk gumpalan kecil di area tersebut untuk menghentikan pendarahan. Contoh sederhananya itu dari fungsi trombosit adalah ketika kita terluka saat memotong sayuran atau duri bunga mawar menusuk jari kita, trombosit akan bekerja dengan cepat untuk membantu menghentikan aliran darah dan mencegah kerugian lebih banyak. Meskipun ukurannya yang sangat kecil, peran trombosit dalam menjaga kesehatan tubuh tidak bisa diremehkan. Kondisi medis seperti trombositopenia atau jumlah trombosit yang rendah dapat menyebabkan masalah serius dalam proses pembekuan darah dan memerlukan perawatan medis segera. Dalam tubuh kita ada pembuluh darah yang besar memiliki 3 komponen struktural dasar. Komponen pertama adalah selapis endotel gepeng, kedua adalah otot polos, dan ketiga adalah jaringan ikat dengan elemen elastis selain kolagen. Selapis endotel gepeng ini merupakan tipe khusus dari sel yang bekerja sebagai sawan semi-permeabel di antara 2 kompartemen internal plasma dan darah dan cairan jaringan interstisial. Artinya, ia memungkinkan beberapa zat untuk melewati dinding pembuluh darah, sementara zat lain tidak bisa. Contohnya seperti oksigen dan nutrisi dapat melewati dinding pembuluh darah ke dalam jaringan tubuh, sedangkan limbah metabolisme akan keluar melalui sistem pernapasan atau sistem ekskresi. Jadi, fungsi utama dari dinding pembuluh darah besar ialah mengangkut nutrisi serta oksigen ke seluruh bagian tubuh dan membawa kembali limbah-limbah tersebut untuk dibuang. Pembuluh darah adalah bagian tubuh yang berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh organ dalam tubuh kita. Struktur pembuluh darah terdiri dari 3 lapisan atau tunika, yaitu tunika intima, tunika media, dan tunika adventitia. Tunika intima merupakan lapisan paling dalam pada pembuluh darah yang berhubungan langsung dengan aliran darah. Lapisan ini terdiri dari sel-sel endotelium, selaput tipis, dan jaringan ikat longgar. Sel-sel endotelium memiliki fungsi penting sebagai pengatur kelancaran aliran darah. Tunika media merupakan lapisan tengah pada pembuluh darah yang terbuat dari otot polos dan serabut elastin yang berfungsi untuk mengontrol tekanan dan volume aliran darah di dalam pembuluh. Terakhir, tunika adventitia merupakan lapisan paling luas pada dinding pembuluh darah yang terdiri dari jaringan ikat padat dan serabut kolagen serta serabut elastin. Lapisan ini berfungsi untuk memberikan dukungan mekanik bagi struktur pembuluh agar tetap kuat saat melintasi jaringan tubuh lainnya. Nah, dengan adanya ketiga tunika tersebut, maka struktur pembuluh dapat menjaga kelancaran aliran darah sehingga organ-organ vital dalam tubuh dapat berfungsi dengan baik. Kemudian sinus karotikus adalah bagian kecil di dalam pembuluh darah karotis interna yang memiliki fungsi sebagai pengukur tekanan darah, yang dimana di setiap sinusnya terdapat lapisan yang tipis yang memungkinkan untuk meregang saat tekanan darah meningkat. Sementara itu, badan karotis adalah struktur kecil mirip ganglia atau paraganglia yang terletak dekat percabangan akarotis komunis dan berfungsi sebagai penginderah sensitif terhadap konsentrasi CO2 dan O2 dalam darah. Badan karotis juga mengandung sel glomus tipe 1 yang menghasilkan dopamin, serotonin, dan adrenal melalui vesikal berinti padat pada jejaring kapiler sinusoidalnya. Jadi secara sederhana dapat dikatakan bahwa sinus karotikus dan badan karotis merupakan bagian dari sistem tubuh manusia yang membantu mengatur tekanan darah serta memantau kadar oksigen dan karbon dioksida dalam darah kita.
Nah, sistem pembuluh limpa adalah bagian dari sistem peredaran darah yang terdiri dari kapiler dan pembuluh limpa atau getah bening. Sistem ini berfungsi untuk mengumpulkan kelebihan cairan interstisial di dalam tubuh dan mengembalikannya ke dalam darah. Pena kapiler limpa merupakan tempat awal di mana sistem ini bekerja. Kemudian, cairan akan dikumpulkan oleh pembuluh-pembuluh limpa yang sangat tipis agar berpermeabilitas lebih besar. Pada pembuluh limpa juga terdapat katup sebagai pengatur arus aliran cairan agar tidak terjadi penumpukan atau kerumitan pada prosesnya. Cairan yang ada di dalam pembuluh limpa disebut dengan limfa, di mana di dalamnya terkandung sel-sel darah putih seperti limfosit serta asam lemak. Selain itu, pada saat melintasi kelenjar getah bening, lemak tersebut akan menemui makrofag sebagai bentuk pertahanan tubuh kita dari serangan penyakit. Dengan adanya sistem pembuluh limfa ini, maka dapat membantu menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh sehingga mencegah timbulnya edema atau bengkak pada suatu organ akibat penumpukan cairan secara berlebihan. Nah, kemudian pembuluh darah di dalam tubuh manusia tidak hanya terdiri dari pembuluh darah, tetapi juga sistem saluran berlapiskan endotel dengan dinding tipis yang menampung cairan dari ruang-ruang jaringan dan mengembalikannya ke dalam darah. Cairan ini disebut dengan limfa. Limfa berbeda dengan darah karena hanya mengalir dalam satu arah, yaitu ke arah jantung. Pembuluh limfa memiliki struktur yang mirip dengan pena, tetapi dindingnya lebih tipis dan lapisannya memiliki batas yang kurang jelas dibandingkan dengan pena, yang dimana fungsinya untuk membawa sel-sel imun atau zat-zat lain seperti protein dari jaringan tubuh kembali ke aliran darah utama. Contohnya, ketika kita memar atau terinfeksi, maka akan ada penumpukan cairan pada area tersebut. Cairan ini kemudian akan diserap oleh pembuluh limpa dan dibawa kembali ke aliran darah utama melalui sistem sirkulasi limfatik. Maka dapat disimpulkan bahwa pembuluh limpa merupakan bagian penting dari sistem peredaran cairan di dalam tubuh manusia yang membantu menjaga keseimbangan antara jumlah cairan di dalam serta membantu melawan infeksi dan penyakit. Nah, sedangkan endotel adalah lapisan sel yang membentuk dinding pembuluh darah, yang dimana fungsi endotel antara lain untuk membentuk penghalang antara darah dan jaringan interstisial sehingga zat-zat dalam darah tidak mudah keluar ke jaringan sekitarnya. Selain itu, endotel juga membuat permukaan dalam pembuluh darah menjadi licin agar aliran darah lancar dan menghasilkan senyawa anti pembekuan untuk mencegah terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah. Selain itu, endotel juga dapat mempengaruhi diameter atau ukuran pembuluh darah dengan menyebabkan kontraksi atau dilatasi pada dindingnya. Hal ini dapat mempengaruhi tekanan darah di dalam tubuh kita. Endotel juga memiliki kemampuan untuk menghasilkan molekul adesi yang berfungsi merangsang pelekatan dan akumulasi leukosit atau sel-sel pertahanan tubuh pada area yang terinfeksi atau terluka sehingga proses penyembuhan dapat lebih cepat. Terakhir, endotel juga memiliki kemampuan untuk mengubah beberapa bahan kimia tertentu menjadi senyawa inaktif serta menguraikan lipoprotein atau lemak dan menghasilkan faktor-faktor penting bagi kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.